Bayar goceng. Ngeng ngeng. Ye. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Radar Edukasi, berbagi informasi untuk guru PAUD tentunya ya bunda-bunda. Nah, pada kesempatan video ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai apa saja sih tepuk yang bisa dilakukan para bunda untuk belajar di kelas ataupun untuk memulai pembelajaran sebelum kita masuki ruangan kelas. Tentunya dengan video, dengan tepuk-tepuk yang meriah akan membuat anak-anak lebih bersemangat ke sekolah, lebih bersemangat untuk belajar di kelas. Tidak bosan, pastinya anak-anak lebih bersemangat. Besok apalagi ya yang akan diajarkan sama bunda-bunda hari ini? Besok masih ada nggak ya tepuk yang gembira-gembira banget untuk para murid kita? Nah, tentunya buat bunda-bunda mungkin ini bisa dijadikan referensi buat bunda ataupun guru PAUD yang masih pemula agar lebih bersemangat kita mengajar di sekolah tentunya. Oke, kita lanjut ke tepuk yang pertama ya bunda. Tepuk ini biasanya digunakan untuk kita sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Biasanya sebelum masuk sekolah kita ice breaking dulu di depan sekolah kita. Yang pertama yaitu tepuk jari. Bagaimana ya bun? Kita langsung saja. Dadah! Bertepuk dengan satu jari, bertepuk tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Bertepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Coba ulang sekali lagi. Tepuk-tepuk dua matamu, berjinjit sesuka hatimu. Nah, itu mungkin bunda-bunda sedikit tepuk-tepuk biar anak kita, peserta didik kita lebih bergerak, berenergi ketika akan mengikuti pembelajaran di kelas nantinya. Tepuk yang kedua bisa dengan tepuk badut. Badut, perut buncit, pantat lebar, makai topeng. Haha, badut. Yeay. Nah, seru tak bunda? Seru banget pastinya. Itu bisa jadikan bunda-bunda agar anak-anak kita membayangkan nih bagaimana senangnya, lucunya ketika kita belajar nantinya. Pemanasan terlebih dahulu ya bunda-bunda. Oke, video yang ketiga tentang tepuk ojek. Tepuk yang ketiga adalah tepuk ojek. Gimana ya bunda-bunda? Pasti tidak asing dong dengan tepuk ojek ini. Coba ya bunda-bunda, biar kita sama-sama tidak lupa. Tepuk ojek. Sini neng, saya gonceng. Bayar goceng. Ngeng ngeng. Yeay, pasti seru kan bunda? Nah, yang keempat, pasti kita harus bertanya nih, kegiatan apa saja yang dilakukan anak di pagi hari? Biasanya anak-anak ini suka lupa untuk menggosok gigi. Nah, sebagai guru, kita harus mengingatkan anak untuk selalu rajin tepuk sikat gigi. Tepuk sikat gigi. Ambil odol, ambil sikat, gosok-gosok, celing. Nah, itu bisa dijadikan bunda-bunda agar peserta didik lebih rajin untuk menggosok gigi. Nah, untuk video yang kelima itu tepuk Pak Polisi. Ambil pistol, isi peluru, tembak jedar. Yeay. Semangat masih muda, semangat dan tentunya untuk bisa menghafal, bisa bervariasi tepuk apa saja yang bisa diberikan nantinya. Ada lagi nih, tepuk yang digunakan bunda ketika nanti anak-anak sudah masuk ke sekolah, sudah masuk ke ruangan kelas, yaitu
tepuk untuk persiapan masuk di kelas, yaitu tepuk tingtang. Lihat sih ya Bunda. Pasang matanya, tingtang. Pasang telinganya, wek, wek. Pasang mulutnya, Sikap anak solih, ya ya. Melihat gurunya, ya ya. Tepuk ikan, berenang-renang. Mencari makan, sudah kenyang, diam. Nah, dengan tepuk seperti itu, pasti anak-anak Bunda akan lebih mengikuti perintah yang digurukan, yang ditirukan oleh gurunya, sehingga nantinya pembelajaran di kelas lebih beraktif, lebih kreatif. Nah, bagaimana ya kalau masih di kelas tuh masih saja merenung, ngusil kanan, ngusil kiri? Coba kita dengan tepuk sambal, biar mereka lebih bersemangat konsentrasinya. Oke? Tepuk sambal, ulek-ulek, ulek-ulek, tulit-tulit, tulit-tulit. Yeay! Nah, dengan tepuk itu pastinya peserta didik Bunda itu lebih konsentrasi, lebih menyimak apa sih pembelajaran yang Bunda hari ini bawakan ya. Nah, untuk itu Bunda, setelah kita mengajarkan anak-anak sudah sopan santun, kita juga tidak lupa mengajarkan sebagai seorang muslim untuk mengajarkan dari kecil anak-anak bisa rajin beribadah. Contohnya, kita bisa mengenalkan dari bagaimana caranya berwudu. Kita coba dengan tepuk ya Bunda. Tepuk wudu. Kumur-kumur basuh muka, basuh hidung. Tangan sampai ke siku, kening dua telinga. Terakhir, cuci kaki lalu doa. Nah, itu mungkin bisa Bunda jadikan sebagai pengingat untuk anak-anak ketika lupa bagaimana cara berwudu, kita bisa mengajarkannya. Nah, tentunya biar mereka lebih paham kenapa sih kita harus sholat, kenapa sih kita harus wudu, kita harus mengenalkan namanya tepuk rukun Islam. Ada berapa Bunda? Iya, ada 5 tentunya Bunda. Kita coba dengan lagi ya Bunda. Oke, kita mulai Bunda. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, salat. Katakan rukun Islam yang ketiga, zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji bila mampu. Cus cus. Nah, itu tadi Bunda tepuk-tepuk yang bisa Bunda gunakan untuk pembelajaran di awal sebelum masuk ke kelas dan setelah masuk di kelas sebagai penyemangat agar peserta didik lebih bersemangat dan konsentrasi untuk belajar di kelas dulunya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat menjadi guru yang kreatif, bersemangat dan kreatif. Dadah!